Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyebut laju kasus demam berdarah denggi atau DBD di Indonesia meningkat lebih dari 2 kali lipat. Seiring meningkatnya kasus demam berdarah di sejumlah daerah. Dalam waktu 4 bulan, demam berdarah ternyata tembus 1.000 kasus. Demi mencegah munculnya kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penyakit demam berdarah menjadi ancaman saat musim panas. Demam berdarah denggi atau DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Setiap tahun ribuan kasus baru muncul, terutama saat musim hujan. Kondisi lingkungan yang tidak bersih, genangan air, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama penyebaran. Di kota besar seperti Makassar, padatnya pemukiman dan lemahnya pengelolaan sampah memperburuk situasi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga Juni 2025, terdapat 89.845 kasus DBD dan 391 kematian di Indonesia. Di Sulawesi Selatan tercatat ada 5.593 kasus dan lebih dari 1.000 kasus terjadi di Kota Makassar. Ini menunjukkan bahwa DBD masih menjadi ancaman serius yang butuh perhatian pemerintah. DBD bukan sekedar angka, ini ancaman nyata bagi setiap keluarga Indonesia. Sudah saatnya pengendalian DBD menjadi prioritas nasional. Setiap tahun, terutama saat musim hujan, Indonesia menghadapi lonjakan kasus DBD. Virus denggi ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang berkembang biak di air bersih tergenang. Hanya dalam 7-10 hari, nyamuk dewasa siap menularkan virus. Penyebab utama meningkatnya kasus DBD adalah perilaku masyarakat yang kurang menjaga kebersihan, banyaknya genangan air, perubahan iklim, serta kepadatan penduduk di perkotaan. Anak-anak dan remaja adalah kelompok yang paling rentan, tetapi DBD bisa menyerang siapa saja tanpa pandang usia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Beberapa di antaranya adalah gerakan 3M+, fogging, penggunaan larvasida, teknologi Wolbachia, dan penguatan sistem surveillance kesehatan. Gerakan 3M+, gerakan nasional yang mengajak masyarakat untuk menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat penampungan air. Ditambah langkah plus seperti menabur larvasida dan menggunakan kelambu. Gerakan ini cukup efektif, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun tingkat kepatuhan masih rendah, terutama di wilayah padat penduduk. DBD masih muncul karena perilaku hidup bersih belum konsisten dijalankan. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk membunuh nyamuk dewasa di daerah yang ditemukan kasus DBD. Fogging dapat menekan penularan dalam jangka pendek, tetapi tidak membunuh jentik nyamuk, sehingga kasus sering kembali meningkat setelah beberapa minggu. Penggunaan larvasida, menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air untuk membasmi jentik nyamuk Aedes aegypti. Hasilnya efektif bila dilakukan rutin dan benar. Namun banyak masyarakat tidak konsisten melakukan abatisasi mandiri. Selain itu, penggunaan berlebihan dapat menimbulkan resistensi larva terhadap bahan kimia. Teknologi Wolbachia yaitu mengembangkan dan melepas nyamuk Aedes aegypti yang telah disuntik bakteri Wolbachia yang membuat virus denggi sulit berkembang di tubuh nyamuk. Uji coba di beberapa kota seperti Yogyakarta menunjukkan hasil menjanjikan, menurunkan hingga 77% kasus DBD dan 86% angka rawat inap. Namun, masih diperlukan ekspansi dan sosialisasi luas agar diterima masyarakat. Penguatan sistem surveillance dan edukasi kesehatan, memperkuat deteksi dini kasus DBD melalui puskesmas dan kampanye hidup bersih dan sehat (PHBS). Hasilnya meningkatkan pelaporan kasus lebih cepat, tetapi tantangan utama masih pada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan.
Berbagai kebijakan tersebut terbukti mampu menekan angka kasus di beberapa wilayah, namun hasilnya belum merata secara nasional. Masih banyak masyarakat yang belum terlibat aktif, dan upaya pencegahan seringkali baru dilakukan ketika kasus sudah meningkat. Oleh karena itu, DBD tetap menjadi ancaman serius yang memerlukan kerjasama kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dalam mengatasi DBD secara berkelanjutan, kita butuh pendekatan baru yang inovatif dan ramah lingkungan. Ada 3 alternatif kebijakan yang bisa dipertimbangkan pemerintah. Pertama, program Satu Rumah Satu Tanaman Anti Nyamuk. Program ini mendorong setiap rumah tangga untuk menanam minimal satu jenis tanaman yang memiliki aroma atau zat alami yang dapat mengusir nyamuk seperti serai, zodia, atau lavender. Tanaman ini mengandung minyak atsiri, essential oil yang tidak disukai nyamuk Aedes aegypti, penyebab DBD. Tujuan program ini yaitu mengurangi populasi nyamuk secara alami tanpa bahan kimia, mendorong gaya hidup hijau dan partisipasi aktif masyarakat, dan membentuk lingkungan bersih dan asri sekaligus sehat. Program ini murah, mudah diterapkan, dan mendorong gaya hidup hijau. Tetapi efeknya tidak instan dan butuh perawatan rutin, dan hasilnya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedua, Eco Water Cover, penutup air dari bahan daur ulang. Program ini mengajak masyarakat memanfaatkan jaring, kain, atau plastik bekas sebagai penutup wadah air pada bak mandi, ember, pot, dan sebagainya, agar nyamuk tidak dapat bertelur. Inisiatif ini bisa dikembangkan oleh UMKM lokal, sehingga memberikan dampak ekonomi sekaligus lingkungan. Tujuan program ini yaitu mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, memanfaatkan bahan bekas, mendukung ekonomi sirkular atau daur ulang, memberdayakan masyarakat dan pelaku UMKM lokal. Ketiga, transisi kontrol vektor dari fogging ke pendekatan biologi. Program ini berfokus pada pengendalian biologis nyamuk dengan mengurangi ketergantungan pada fogging berbahan kimia. Contohnya, penerapan teknologi Wolbachia, yaitu nyamuk Aedes aegypti yang telah disuntikkan bakteri Wolbachia sehingga virus denggi tidak bisa berkembang di tubuhnya. Program ini juga bisa didukung dengan kader jumantik digital yang memantau perkembangan jentik secara real-time menggunakan aplikasi berbasis data. Tujuan program ini yaitu mengendalikan nyamuk penyebar DBD secara ramah lingkungan, meningkatkan efektivitas pencegahan jangka panjang, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang berpotensi menimbulkan resistensi, dan lebih ramah lingkungan, serta bisa dipantau lewat jumantik digital berbasis aplikasi. Namun dibutuhkan biaya awal tinggi dan sosialisasi luas agar teknologi ini dapat diterima masyarakat. Jika dibandingkan dari ketiga alternatif kebijakan, tanaman anti nyamuk unggul dalam biaya dan partisipasi, Eco Water Cover unggul dalam hasil cepat dan efisiensi, sementara kontrol biologi unggul dalam dampak jangka panjang. Demam berdarah denggi atau DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Setiap tahun, ribuan kasus baru muncul, terutama saat musim hujan. Ini menunjukkan bahwa DBD masih menjadi ancaman serius yang butuh perhatian pemerintah. Dari ketiga alternatif yang ada, pilihan terbaik adalah program Satu Rumah Satu Tanaman Anti Nyamuk. Program ini murah, mudah diterapkan, dan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan menanam tanaman pengusir nyamuk alami seperti serai, zodia, atau lavender, kita dapat mengusir nyamuk secara efektif tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Selain itu, program ini menjadikan lingkungan lebih hijau dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Pemerintah dapat mendukung program ini dengan menyediakan bibit tanaman secara gratis, mengadakan lomba lingkungan sehat, serta memberikan edukasi rutin kepada masyarakat tentang bagaimana cara menanam dan merawat tanaman pengusir nyamuk. Dengan dukungan ini, tentunya masyarakat akan lebih termotivasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan bebas dari nyamuk.
Namun program ini juga memiliki keterbatasan alternatif, di mana tidak semua masyarakat memiliki lahan yang cukup untuk menanam dan dibutuhkan komitmen agar tanaman dapat dirawat secara rutin. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga perlu terus ditingkatkan agar manfaat program ini bisa dirasakan secara berkelanjutan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, gerakan ini bisa berjalan sukses. Mari mulai dari rumah kita sendiri, bersihkan lingkungan, tanam tanaman anti nyamuk, dan jadilah bagian dari Gerakan Indonesia Bebas DBD. Satu rumah, satu aksi, satu Indonesia bebas DBD.